Pemirsa, saat ini saya akan bertemu dengan Gus Miftah untuk mencari penjelasan dan juga klarifikasi mengenai orasi kebangsaan yang kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat pada peresmian GBI di Penjaringan Jakarta Utara 29 April 2021 lalu. Ikuti kami. Luar biasa terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GBI Penjaringan, yang saat itu adalah merupakan acara peresmian gereja bersama Gubernur DKI Jakarta. Ya, pemirsa, Gus Miftah baru saja menjelaskan bahwa kehadirannya di GBI Penjaringan Jakarta Utara pada 29 April tersebut guna untuk menghadiri undangan dari pihak gereja pada peresmian GBI tersebut, dan yang kemudian mendapat tanggapan beragam dan menjadi viral bahkan trending di sejumlah platform sosial media. Saya punya kewajiban untuk menghormati mereka. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Pemirsa, Fakta TV One saya sudah berkesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Gus Miftah, menanyakan berbagai penjelasan langsung dari Gus Miftah mengenai kontroversi yang kemudian ramai diperbincangkan di tengah masyarakat atas orasi kebangsaan yang disampaikan Gus Miftah pada 29 April di GBI Penjaringan Jakarta Utara. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik dan tetap muslim. Muslim, setelah adanya perbincangan yang ramai di sosial media. Siap. Ya alhamdulillah iman saya masih utuh, KTP saya masih Islam. Karena itu yang kemudian dipertanyakan oleh banyak masyarakat di sosial ibadah media. saya masih sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sampai hari ini ya fan-fan saja insya Allah. Dan masih terus memberikan begitu banyak orasi-orasi kebangsaan lainnya dengan cara-cara Gus Miftah yang karena memang guru-guru saya berpesan, kamu sekarang lebih banyak berbicara tentang kebangsaan, nasionalisme, hubul waton dan lain sebagainya. Ketika ditanya alasannya, ya karena memang hari ini yang dibutuhkan bangsa itu di tengah-tengah menipisnya nilai-nilai kebangsaan. Maka kemudian kita hadir untuk membicarakan itu kepada masyarakat, dan ternyata responnya bagus gitu. Ternyata responnya bagus. Responnya Artinya bagus. respon yang ada kontroversi, ada yang kontra terhadap yang disampaikan oleh Gus Miftah juga ditangkap sebagai respon yang positif oleh Gus Miftah? Iya, saya pikir begini ya, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar untuk berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana kita ngerespon omongan orang. Kalau ada pihak-pihak masyarakat atau teman-teman netizen yang merasa dirugikan, ya saya minta maaf. Minta maaf. Tetapi bahwa kemudian perbedaan pendapat ini harus kita sikapi dengan dewasa. Jangan sampai kemudian kita berbeda pendapat menjadikan kita tidak objektif. Justru kadang-kadang nyerangnya itu kepada personality kita. Itu saya pikir nggak objektif. Tapi Gus, kita pengen tahu lebih dulu. Sebenarnya acara tanggal 29 April itu seperti apa sih Gus? Jadi saya hadir atas undangan panitia peresmian Gereja Bethel Indonesia Penjaringan. Karena saya melihat acaranya itu adalah peresmian gereja, bukan peribadatan, maka saya mau datang. Kalau seandainya acaranya itu peribadatan, mungkin saya nggak datang. Jadi sudah dipastikan terlebih dahulu oleh Sudah Gus pastikan Miftah. ini acaranya apa? Peresmian gereja. Ada sembayangan di dalamnya? Nggak ada. Ada misa? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau tahu kemudian di akhir acara ditutup dengan doa sama pendeta, ya lumrah waktu gereja kok. Kalau di masjid jadi ditutup oleh kiai atau ustadz. Kebetulan juga ada tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi kalau kemudian yang disorot saya ya ginilah itu. Dan itu atas undangan dari pendeta Johan langsung? Ya nggak mungkin kan saya hadir tanpa undangan. Nah, kebetulan karena memang pendeta Johan itu kenal dengan Sekjen PBNU, Gus Helmi Faisal. Beliau mengungkapkan, bisa nggak kami mengundang Gus Miftah? Nah, akhirnya Sekjen PBNU yang kontak saya. Nah, pada saat acara tersebut, Gus, memang diberikan waktu khusus untuk Gus Miftah kemudian menyampaikan orasi kebangsaan. Dari sekian banyak tokoh yang hadir, yang diberikan waktu untuk berbicara hanya Mas Anies dengan saya. Oke. Kompletnya begini, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari pendeta muda Johan Sunarto. Kemudian orasi kebangsaan dari Gus Miftah. Saya dikasih waktu 10 menit, itu saja. Oke. Tapi sempat bertanya nggak sih Gus, kenapa Gus Miftah yang kemudian diundang dalam peresmian gereja tersebut? Kalau saya mendengar dari pendeta Johan ya, mereka tahu profiling saya bahwa saya adalah orang yang sangat memahami kebinekaan, pluralisme, dan toleransi. Atas alasan itulah mereka mengundang saya. Saya sampaikan bahwa soal akidah,
kita mutlak harus jujur mengatakan tidak bisa dicampur adukkan. Anda orang Nasrani, saya orang Islam, nggak bisa dong dicampur aduk. Tapi soal muamalah kita bisa bersama-sama. Dan ini saya pikir Indonesia bisa seperti ini karena ideologi Pancasila. Maka saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu rumah besar. Yang di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain, itu jadi masalah. Dan Gus Miftah kembali ke kamar. Iya. Dan kalau kemudian teman-teman TV One pengen lihat secara komplit, cobalah dilihat. Bila belum ditampilkan secara penuh orasi saya yang 11 menit, jangan hanya potongan yang belakang itu. Saya malah justru melihat postingan pertama kali itu di IG-nya sahabat karib saya Mas Deddy Corbuzier. Nah, kemudian banyak teman, Gus, baik ikut diposting lah. Akhirnya saya ikut posting. Bahkan teman-teman saya di Amerika, di Australia, di Taiwan, di Hong Kong. Apa yang dibicarakan? Semuanya responnya positif rata-rata atau ada juga yang rata-rata yang ke saya, yang masuk saya DM katakanlah atau mention itu 80% bagus. Yang 20% ya biasa lah. Dasar lo kafir, sesat, semacam-macam. Menjual agama untuk amplop, waduh. Ya saya pikir ya hak mereka lah. Itu. Tapi sebenarnya tujuan dari Gus Miftah juga mengupload akhirnya video orasi kebangsaan tersebut apa sih? Saya pikir karena banyak permintaan dari kawan-kawan dan saya pikir isinya juga nggak menyimpang dari akidah saya. Makanya saya posting-posting saja gitu loh. Waktu itu saya konsultasi sama kiai saya. Gimana kiai? Apakah harus segera saya hapus? Jangan. Nah, hapusnya nanti saja. Loh kenapa kiai? Kamu akan tahu siapa orang yang benar-benar sayang sama kamu dan siapa yang hanya modus sama kamu. Artinya Gus Miftah juga menangkap ada kemudian orang-orang tertentu yang sengaja atau mungkin ingin mencari kesalahan sih dari Gus Miftah. Ya, jadi itulah di dalam peribahasa dikatakan begini, wa ainur itu an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah senang, sejelek apapun nggak akan nampak. Tapi sebaliknya wa ainus sukti an kulli khairin tubdil masawi. Kalau seorang itu sudah benci, sebaik apapun juga nggak ada bedanya. Maka kemudian dicari-cari kesalahan dan lain sebagainya, silakan. Oh itu nggak pantas dipanggil Gus. Ya jangan saya panggil, jangan dipanggil Gus. Sudah, panggil saja Miftah, nggak apa-apa. Itu bukan anaknya Kiai. Ya silakan. Anggap saja mereka benar, saya yang salah. Hari ini kenapa terjadi seperti ini? Kesalahan saya itu satu. Karena saya dianggap NU, itu saja. Itu yang kemudian ditangkap oleh Menurut Gus Miftah. saya itu iya. Ternyata begini contoh bukannya. Banyak pendapat-pendapat guru-guru saya yang tidak setuju dengan soal gereja. Tetapi sebenarnya konteksnya bukan dengan saya. Diedit, kemudian dijadikan satu dengan saya seolah-olah itu menyalahkan saya. Contoh begini, saya itu salah satu guru yang sangat saya hormati itu adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Ashighab Solo. Beliau berbicara soal gereja itu sudah sekian tahun yang lalu dan konteksnya pun tidak dengan saya. Tapi hari ini kemudian video beliau guru saya ini disandingkan dengan video saya di gereja seolah-olah Habib Syekh marah dengan saya. Kalau toh saya dimarahi dengan Habib Syekh, saya senang. Karena saya murid beliau, karena saya penderek beliau. Tapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah kenapa orang-orang itu ngedit seperti itu. Menurut saya ini adalah banyak orang yang bermain dan punya kepentingan di situ. Kepentingan apa, Gus? Saya kurang paham. Yang jelas saya sampaikan, kalau bangsa ini memang kemudian pengen mendapatkan solusi dari semua permasalahan, jelas kok. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana Gus Miftah melihat respon ini? Sebagai apa dilihatnya oleh Gus Miftah ini? Ya, mungkin ada yang secara personal nggak suka dengan saya, 1-2 ada. Kemudian mungkin saya dianggap sebagai ustadz yang terlalu ngepro pemerintah. Saya pikir juga enggak. Kalau saya dianggap orang yang ngepro dengan pemerintah. Saya pikir begini, saya punya sikap, kalau memang pemerintah benar ya kita dukung. Kalau salah ya kita ingatkan. Apakah Gus Miftah pernah mengingatkan? Pernah, persoalan miras. Legalisasi miras yang teriak kencang salah satunya saya. Dan trending nomor 2.